tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Oke. Hidup Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Saya cuma pengen mengingatkan satu Pak Prabowo, satu orang aja Pak Presiden. Pak Presiden. Rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Salah pilih teman guys. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Ya guys, lapar bersama. Asal jangan kita lapar kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama nggak apa-apa kok. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video sangat keren dan sangat layak untuk kita simak dan dengarkan guys. Karena ada siapa ya, Bang Sabrang, wah yang keren, atau Gus Sabrang guys, dan juga Bang Ferry Amsari dan juga Pak Khalid guys. Pak Khalid yang membela pagar laut lah guys, yang sangat viral kemarin-kemarin guys. Ini juga viral guys. Ini apakah membahas apa? Pokoknya ini membahas tentang apa ya, ada hukum, ada juga Pak Jokowi dan juga ada Pak Prabowo yang meneriakkan hidup Jokowi guys, tegas. Yang kita tunggu-tunggu Mas Ferry, pandangannya tentang dari sudut pandang yang kita semua mengharap keadilan darinya, tapi ternyata itu malah dipakai untuk ngepruk semua orang. Gimana sih ini? Hukum ini gimana sih? Mbok kita diajak ikut serta dalam peduli sama Indonesia. Ini kadang-kadang begini, sorry, agak panjang sedikit, sorry Mas Ferry. Tadi saya memperhatikan kalimatnya Pak Khalid tadi. Bagaimana inisiatif itu bisa ngerusak banyak orang. Itulah kenapa kalau kita milih pemimpin mesti matang. Kalau pakai teorinya, pemimpin itu level negara itu mampu melihat 25 tahun ke depan seperti apa. Ini 5 tahun aja nggak bisa ngelihatnya cuman bisa menang berikutnya kok. Pasti semua inisiatifnya tidak punya jangka panjang, pertimbangan yang panjang. Nah di sini hukum dan para ahli lainnya menjadi pembantu menyeimbangkan. Tapi kalau ya Indonesia ini mau nggak senang saya Indonesia gelap. Tapi saya setengah mati mencari lampunya ini di mana ini. Satu-satunya harapan lampu itu aja berteriak itu tadi yang membuat ternyata yo gelap gitu. Gelap, monggo Mas Ferry, kalau panjangan nanti bisa dibredel saya. Terima kasih Mas Sabrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru-guru saya, sahabat-sahabat semua yang hadir. Rindu dan kangen juga dengar Mas Sabrang nyanyi. Saya bersedia memberikan kesempatan waktu saya untuk Mas Sabrang nyanyi. Tadi versi Kiai Kanjeng keren sekali ya. Mudah-mudahan nanti ada album versi Kiai Kanjeng Letonya. Saya tidak bisa merasa tidak bersalah karena memang sebagian problematika bernegara adalah problematika hukum. Tetapi kalau mau membela diri, hukum itu benda mati. Konstitusi kita itu tidak hidup, benda mati saja. Semua kita harus merasa memiliki hukum. Semua kita harus merasa punya konstitusi. Kalau kita tidak merasa punya konstitusi, akan ada seorang anak dari negeri entah mana, di mana akan mengubah-ubah hukum demi kepentingan dia. Saya ambil contoh ya, betapa matinya pasal-pasal konstitusi itu. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih bunyinya begini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya Mas Sabrang, keluarga siapa ini? Nah, jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluarganya bukan keluarga bangsa Indonesia, tapi keluarga yang bisa memagari laut. Pak Khalid
sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru. Apa ini guys? Baru guys. Tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Oke siap. Jenis bambu baru. Gak pernah ketangkep guys. Begitu dihebohkan Makan laut. dicabut. Padahal itu alat bukti itu. Pelakunya tidak pernah ketemu. Nah, keluarga inilah yang kemudian mendominasi berbagai hal. Kalau boleh bercerita agak ngawur sedikit, tahun 1970-an, para intelektual di dunia ini penasaran bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus-menerus. Oke. Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, hidup Jokowi. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Pasal 33 ini pasal-pasal ekonomi, pasal-pasal ketahanan pangan. Pasal 33 ayat 3-nya bilang bumi, air dan kekayaan yang ada di dalam, yang dikandung di dalamnya dikuasai negara, kuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mohon maaf saya, kita ini sudah merasa makmur belum? Lalu sejak kapan kita merdeka? Kenapa kemakmuran itu tidak hinggap di diri kita? Kenapa ada orang yang bisa beli laut saking makmurnya itu? Coba saya tanya ibu bapak sekalian, mohon maaf, kalau ada duit di kantong atau di bank, mau nggak uang itu dipakai untuk beli laut? Mau. Nggak mau kita, mending beli tanah. Oh nggak mau ya. Okay. Hanya orang-orang yang duitnya menumpuk, tidak jelas mau dihabiskan seperti apa itu uang, betul. Mereka beli laut, saking daratan sudah mereka kuasai. Daratan sudah kebeli semua ya. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini Pak Prabowo akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Tidak ada niat. Coba bayangkan berapa banyak undang-undang yang sudah dia langgar belum sampai 4 bulan memimpin Republik ini. Ibu bapak tahu enggak bahwa Mayor Teddy yang ganteng menurut ibu-ibu itu yang ganteng adalah SJT. orang yang melanggar undang-undang TNI. Undang-undang TNI melarang sekretaris kabinet diisi oleh prajurit aktif. Yang boleh itu BNN, SAR, ya, sekretaris militer presiden, petugas di Kemenko Polhukam, boleh itu. Tapi Seskap dilarang. Kabulok dilarang TNI aktif. Siapa saja boleh belajar prinsip ketahanan pangan, bahkan militer. Gak harus, bagi saya melanggar ya, konstitusi paling besar adalah
menggunakan militer untuk ruang-ruang pekerjaan sipil. Kabulok, prajurit aktif. Seskap, prajurit aktif. Jangan tanyakan polisi yang bayar-bayar itu ya, sudah aktif di mana-mana sebelumnya. Bayar-bayar ya. Sudah di mana-mana polisi. Sekarang eranya multifungsi TNI. Dan itu melanggar. Kenapa tidak boleh dan ini ngawur? Semenjak era Pak Presiden Joko Widodo hingga saat ini, urusan ketahanan pangan diserahkan kepada prajurit. Apa konsepnya? Konsepnya pertahanan pangan, ada pertahanannya. Apa saja yang ada pertahanan, pokoknya urusan prajurit. Urusan TNI. Ini konsep sesat lagi menyesatkan. Seperti laut dan sertifikatnya itu. Maka tiba-tiba food estate diurus oleh prajurit, oleh Kementerian Pertahanan, yang harusnya memastikan pesawat kita tidak bermasalah, ya, kapal perang kita tidak bermasalah. Sekarang ngurus pangan, itu sebabnya kita gagal food estate-nya. Tiba-tiba jagung berubah menjadi ubi. Tapi itu hebat juga berarti. Terobosan bagaimana menciptakan jagung menjadi ubi. Nggak akan berhasil karena bukan itu profesinya. Pasal-pasal konstitusionalnya adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar, bahwa urusan pertahanan keamanan memang urusan polisi dan TNI. Urusan pangan, urusan sipil. Kalau digabung, nanti nasi kita bisa jadi tank baja. Makanan kita bisa menjadi baju anti peluru. Nggak tepat gitu. Kita melanggar konstitusi sudah dari awal, dari pemerintahan ini. Kalau ibu bapak perhatikan pasal-pasal konstitusi, kita akan segera menuju era kegelapan. Konstitusinya ada tapi tidak dipakai. Hak-hak sipil tidak dipakai. Kita tahu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu adalah hak esensial sebagai warga. Tapi negara takut dengan suara-suara. Sudah suara, pakai topeng lagi, negara takut. Cuman teriak bayar, negara takut. Bayar. Lagi viral guys. Dengan lukisan negara takut. Apalagi kalau sudah cerita filsafatnya Mas Sabrang, tambah takut tuh takut negara. Lagi, jadi bagi saya banyak pelanggaran konstitusional yang harus kita benahi selama kurun ke depan, gara-gara kita mengabaikan pemilu kemarin. Tadi Mas Sabrang tanya, ini saya nggak suka dengan pemilu ini ya karena begini, menghasilkan pemimpin yang kelasnya begini, padahal harus dipikir betul. Nah, alhamdulillahnya Pak BM, waktu saya dan teman-teman buat film Dirty Food, cerita soal kecurangan pemilu dan pelakunya adalah orang Solo tadi yang nunjuk-nunjuk begitu ya. Solo ke arah sana ya Pak BM? Orang Solo. Oh Solo. Sudah nunjuk salah lagi. Nunjuk Solo. Waktu itu kami cerita, ini pelakunya, dia mengendalikan berbagai aparat kepentingan untuk memenangkan anaknya. Oh semua bilang, wah ini orang sakit hati tidak dapat jabatan. Dari dulu tampang saya itu tidak ada tampang pejabatnya. Oke. Tapi dinyinyirkan bahwa digeser substansinya. Bukan kecurangan, tapi Anda rakus jabatan. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah, alhamdulillahnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo,
Tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Oke. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada, cawe-cawe sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Mungkin Mahkamah Konstitusi baru dapat hidayah. Selama ini tertutup kegelapan. Jadi makin hari makin ada pengakuan berbagai kecurangan muncul. Tinggal kita rakyat mau apa? Mau ketahanan pangan yang dikelola oleh militer, polisi dan lain-lain, atau sipil mengelola apa yang menjadi hak sipil sendiri. Sekarang teman-teman semua kita ini sedang dibujuk oleh makan bergizi gratis berbelatung. Menurut salah satu pejabat. Kalau tidak belatung ya jangkrik ya. Untuk bergizi. Kita disuruh makan jangkrik, anaknya makan pizza. Kita sedang dibujuk. Dana efisiensi, sebenarnya kata efisiensi keuangan negara tidak tepat. Undang-undang keuangan negara sudah memerintahkan dari awal pejabat itu pakai uang negara harus efisien. Jangan semua mobilnya Mercedes gitu ya. Ini pejabat, staf apa semua dikawal kemana-mana. Itu uang itu. Kita sedang dibujuk dengan program ini, uang dicoba efisienkan 750 triliun. Berapa untuk makan bergizi gratis tahap awal? 20 triliun. Sisanya kemana? 320 triliun lebih untuk Danantara. Ternyata uang negara efisiensi itu untuk investasi. Siapa yang mengelola dana investasi itu? Penasehatnya adalah Presiden Joko Widodo. Ada anak sulungnya di dalam strukturnya. Ketuanya Roslan, tim suksesnya Pak Prabowo. Ada direkturnya orang Minang, teman Pak BM makan teh talua di Minangkabau, Doni Oskaria. Lalu direktur berikutnya adalah menantunya LBP, Pandu Sahrir. Satu keluarga ada di dalam bisnis investasi yang dikatakan sebagai efisiensi anggaran ini. Artinya mereka betul-betul mematuhi kehendak Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama dengan memperhatikan azas kekeluargaan Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Jangan khawatir teman-teman, Tuhan melahirkanmu di sini ada sebabnya. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai, ya mau ngomong cobaan gak enak juga. Tapi paling gak kamu jadi punya misi dalam hidup. Ini gak mudah sama sekali. Saya tadi teringat gini nih, sambil kemudian saya tutup, ini sudah waktunya lewat biasa. Raja Jawa, bukan yang ini ya, raja-raja yang dulu. Kalau kerajaan Jawa itu susah kalah perang. Betul. Dia kalahnya kalau rakyatnya menderita. Takutnya sama kalah kalau rakyatnya menderita. Politik jarang kelihatan apa adanya. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Pertanyaan saya, ancaman apa yang membuat semua masyarakat Indonesia bisa menderita sehingga pemimpin tertinggi pun takluk sama dia? Apa ini di belakangnya?
ini cuman itu ya, ini cuman ngomong cangkeman aja ya. Dan antara saya tahu dari awal, mohon maaf, dan antara saya tahu dari awal dan saya tahu tikung-tikungannya seperti apa, setengah mati itu. Ya, Sikut-sikutannya. pertanyaannya cuman gini, ente bisa apa emang? Itu image yang saya dapatkan dari dulu oleh para politisi-politisi itu. Emang ente bisa apa? Mau gini-gini diomongin dicangkemi kayak gini, ente bisa ngapa? Oke, ingat ya, para pejabat, Pak Presiden, semua politisi dan seterusnya, kita nggak peduli sama kamu kok. Saya cuman pengen kalau saya mati, saya tidak dituntut sama Tuhan bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Ini bukan, jangan diambil personal. Ini bukan urusan DPR namanya siapa, urusan ini namanya siapa. Sopo wae gak urusan, ini bukan urusan personal. Ini urusan saya dengan Tuhan. Keras, gas ini. Nanti kalau kita mati, pasti ditanyain. Dalam hidupmu ketemu masalah, kamu pecahkan atau tidak? Kalau pas kamu hidup, kamu ketemu ini, kamu ngapain? Saya pengen kita semua mati gagah di hadapan Tuhan. Oke, hidup mungkin menderita, hidup mungkin gak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak saya bisa buang muka kalau lihat dia di depan saya. Bukan untuk ngapa-ngapain, itu perlawanan paling lemah. Mungkin kamu bisa menguasai Indonesia, kamu bisa meremehkan kita semua. Tapi kamu tidak bisa aku anggap tidak sebagai manusia. Karena kamu tidak memanusiakan manusia. Tapi kita juga perlu hati-hati. Siapa tahu mereka juga sebenarnya sedang ditodong kepalanya dari belakang oleh sesuatu yang kita tidak paham. Kita jangan mudah menyalahkan mereka juga. Saya cuma pengen mengingatkan satu, Pak Prabowo. Satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Rakyat temenmu. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh? Lapar bersama guys. Asal jangan kita lapar kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama nggak apa-apa kok. Pak Prabowo, jika langkahmu membuat kita menderita, tapi untuk Indonesia libatkan kita dalam perjuanganmu. Kita hadapi siapa saja. Kita hadapi siapa saja. Kita ngeleh rapopo, kita puasa setahun nggak masalah. Kali ini untuk kebaikan Indonesia. Pilih temanmu yang benar. Tanggung jawabmu adalah 271 juta masyarakat yang siap bersamamu di sampingmu. Siap mati, siap menderita. Jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih hidup. Kita hidup karena Tuhan, hidup Tuhan. Sekarang hidup Muhammadiyah. Berani melakukan hal-hal seperti ini. Terus konsisten. Tenang aja, Indonesia gelap saya sudah antisipasi dari tahun 2006. Sehingga saya bikin lagu yang judulnya Sebelum Cahaya. Bentar lagi kita menuju cahaya. Wow, keren guys. Bung Sabrang guys menciptakan Sebelum Cahaya itu ada sangkut pautnya guys tentang Indonesia gelap ya guys. Keren. Kelas. Jauh ke depan guys, ngeri. Oke guys, itu tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari guys dan juga Bung Sabrang guys, Sabrang Noe ya guys, Noe Leto. Pokoknya Bung Sabrang guys, lebih kerennya putra dari Cak Nun ya guys. Dan tadi juga membahas banyak sekali guys, banyak kritikan pedas untuk Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi guys, karena ini masih menyangkut juga dengan yang kemarin-kemarin viral guys, pagar laut yang dicabut padahal sebagai bukti dan sampai sekarang belum ketemu guys siapa yang tersangka utamanya guys. Wow, masih nggak tahu kenapa hilang saja guys. Dan juga ada ulasan tentang dari Bung Ferry Amsari juga lagi guys tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rezim ini guys, atau pemerintahan Pak Prabowo yang melanggar konstitusi ya guys dari awal ya guys, dari TNI ya guys. Dan juga tadi juga membahas tentang hidup Jokowi guys, itulah yang menjadi ulasan topik utama ya guys. Kenapa kok nggak hidup rakyat guys, itu yang menjadi menjadi keresahan ya guys. Dan juga Sabrang menambahkan tadi guys tentang mungkin
apa ya, penguasa atau pemerintah atau yang menjadi presiden atau apalah guys, atau pejabat-pejabat itu di belakangnya juga ada yang menodong kita sebagai apa ya, rakyat ya harus tidak semua melimpahkan kesalahan kepada pemerintah atau penguasa lagi. Pokoknya rakyat Indonesia siap untuk tirakat atau juga siap untuk apa ya guys, lapar lah guys, tapi laparnya yang lapar bersama guys, untuk Indonesia lebih jaya di kedepannya guys. Guys, semoga ini bisa mengedukasi juga bermanfaat untuk kita semua guys, karena ini juga banyak daging semua guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC guys.